Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen yang kami hormati, adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Saya mewakili tim dosen menjelaskan petunjuk teknis untuk pelaksanaan sub CPMK 3 pada pekan keempat. Nah, pada pekan keempat ini ada diskusi, ada presentasi. Nah, kita bisa lihat di folder 3 sampai 6 untuk pekan keempat. Nah, di pekan keempat ini, sekali lagi, eh, ada tiga bagian, ada KM, ada KPT, dan ada eh, KBT. Nah, KPT-nya ini ya ada pemateri, ada peserta. Jadi juga dibagi 5 kelompok. Kelompok satu pemateri, kelompok 2 sampai 5 akan menjadi peserta. Dia membuat paper kelompok. Jadi sama-sama buat tugas karena sama-sama harus memahami materinya ya. Jadi kelompok satu buat makalah PPT presentasi, kelompok 2 sampai 5 buat PPT lalu kemudian dia mengidentifikasi satu masalah dan menguraikan solusi. Nah, ini ada petunjuk. Silakan di apa namanya dilihat deadline sekali lagi 7.30 yang mengupload ini bukan hanya satu orang, semua anggota kelompok yang berhak. Artinya berpartisipasi. Yang tidak ya tentu tidak dikasih file oleh temannya. Dia tidak mengupload, nah, ada nilai rendah atau nol. Ada yang terlambat mengupload, nilainya tentu rendah dibandingkan yang tepat waktu. Jadi perhatikan petunjuk kan ini mata kuliah pengembangan kepribadian sebenarnya ini mata kuliah kita. Ketaatan terhadap asas-asas yang kita buat, yang kita sepakati. Ini kelompok peserta, apa yang dia buat, ada makalah, ada eh, PPT, kalau pemateri, kalau peserta itu buat paper kelompok. Nah ini, jadi kelompok satu ini eh, membahas mengenai hakikat dan pengamalan sila pertama dan sila kedua. Sila pertama dan sila ketiga, ya, dua. Sila pertama dan sila ketiga. Nah, ini jadi gambarkan apa sih hakikatnya itu sila ketuhanan dan sila persatuan. Bagaimana sih kenyataan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, berbangsa, bernegara kita? Apa sih masalah dari situ? Ada konflik antar umat beragama, ya, ada separatisme. Nah, itu bisa masalah. Apa solusinya? Itu dibahas oleh kelompok satu. Tapi di sini saya kasih gambaran, ini kita bagi untuk kelompok 2 dan 3 itu fokus nanti papernya pada kehidupan beragama atau kerukunan antar umat beragama. Nah, faktanya kan ada ini itu, ada konflik. Kemudian untuk kelompok 4 dan 5, nah itu fokus pada bagaimana mewujudkan persatuan dan kesatuan. Nah, itu tugasnya. Nah, itulah tugasnya kelompok 4 dan 5 fokus pada masalah dan solusi saja. Nanti kelompok satu yang buat makalah yang bisa komprehensif ya. Oke. Nah, pada saat kita ketemu di kelas KBT, nah ini presentasi 25 menit. Nah, nanti umpan balik 7 menit per kelompok, jadi 7 kali 4 ya kurang lebih 30 menit. Ya. Jadi diskusinya 35 menit. Jadi ini kalau diikuti alurnya enak. Jadi presentasi harus tepat waktu, tidak boleh terlambat. Kalaupun dosennya terlambat, masih tidak boleh terlambat. Artinya ketua kelas sudah harus memulai itu. Kan ini belajar dalam dalam kontes mandiri belajar. Ya, jangan nanti dosennya terlambat 1 jam, baru dimulai pasti tidak tidak sampai. Nah, oke, kira-kira itu untuk apa namanya untuk pekan keempat. Nah, di mana diupload tugasnya sekali lagi semua harus mengupload. Tidak boleh hanya satu di sini diupload. Tugas pekan keempat diupload di sini. Ini ada video, silakan nanti video-videonya dibuat intisarinya. Nah, diupload dan dosen menilai di sini. Ada lagi daftar nilainya, Pak. Bapak, Ibu. Bisa dinilai nih. Nah, adik-adik utamanya dosen pendamping itu harus main di situ. Ya. Oke, cukup saya pikir untuk pekan keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.